Halo, kembali lagi bersama kami, Badan Standarisasi Nasional. Kali ini kami akan membahas mengenai panduan penerapan SNI pada produk terasi udang sesuai dengan SNI 2716/2016. Mari kita simak video berikut ini. Terasi adalah bahan makanan tradisional yang terbuat dari udang atau ikan fermentasi yang memiliki aroma khas dan sering digunakan sebagai bumbu dasar dalam banyak hidangan, seperti sambal, gulai, dan sayur tumis. Keunikan terasi adalah kemampuannya untuk memberikan rasa yang khas pada masakan dan menjadi elemen penting dalam cita rasa khas masakan Asia Tenggara. Namun, seperti proses fermentasi makanan lainnya, ada beberapa resiko yang cukup tinggi terkait pembuatan terasi ini. Misalkan, keracunan makanan karena terasi yang dibuat terkontaminasi bakteri. Nah, demi melindungi konsumen, BSN telah menerbitkan SNI 2716/2016 tentang terasi udang. Yuk kita cari tahu syarat mutu terasi udang dan proses produksinya sesuai dengan SNI. Menurut SNI 2716 tahun 2016, terasi udang adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rebon, udang segar, udang kering, dan campurannya, atau tanpa penambahan bahan lainnya. Di dalam SNI terasi udang ini berisi persyaratan mutu, cara pengambilan, contoh, dan pengujian, pengemasan, serta penandaan terasi udang. Terasi udang dibagi menjadi 3 kriteria berdasarkan bentuk, yaitu terasi pasta, terasi kering padat blok, dan terasi kering serbuk. Syaratan bahan yang digunakan dalam pengolahan terasi udang, di mana bahan baku harus dari udang rebon dan udang lainnya, segar atau kering yang layak untuk dikonsumsi. Bahan penolong berupa air harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, apa saja syarat terasi udang sehingga bisa dinyatakan sesuai standar SNI? Nah, yang pertama, terasi udang harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Misalkan, untuk terasi udang bentuk pasta, maksimal kadar air adalah 45% dan kadar protein minimal 15%. Dan yang kedua, produsen terasi udang harus bisa menjamin higienitas area produksi, peralatan yang digunakan, serta higienitas karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Setelah mengetahui syarat dan pengertian terasi udang menurut SNI, selanjutnya kita bahas tahapan produksi terasi udang sesuai dengan SNI. Yuk simak tahapannya. Yang pertama, pilih udang segar yang berkualitas tinggi, seperti udang laut atau udang sungai yang memiliki daging yang lezat. Selanjutnya, bersihkan udang dengan menyisakan kepala dan ekor. Keluarkan bagian duri atau usus hitam yang ada di punggung udang. Cuci udang dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan lendir. Setelah udang dibersihkan, masukkan udang ke dalam karung goni, lalu tekan udang dengan alat khusus hingga udang tersebut berkurang kadar airnya. Kemudian, tumbuk udang tersebut hingga halus. Setelah udang ditiriskan, tumbuk udang dalam lapisan yang tipis. Tambahkan garam secukupnya di antara setiap lapisan udang. Tutup dengan daun pisang atau daun kelapa. Setelah proses fermentasi selesai, untuk mengeringkan terasi, letakkan terasi di bawah sinar matahari langsung. Biarkan terasi mengering hingga kadar airnya berkurang dan padat. Proses pengeringan ini dapat memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada kondisi cuaca dan ukuran terasi. Setelah terasi jadi, pastikan mengemas terasi dengan benar dan aman. Tidak ada celah atau kebocoran yang dapat mengakibatkan kontaminasi dan kerusakan pada terasi udang. Pasang label pada kemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti, label harus mencantumkan informasi seperti nama produk, bahan-bahan, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, petunjuk penyimpanan, dan informasi lain yang sesuai. Terima kasih telah menonton video storyline kami. Sampai jumpa di video berikutnya. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.